Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abul Abbas itu nama lain dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti Abdullah bin Abbas itu ponakane kanjeng ponakane. Apane? Tunggal putu kanjeng Nabi. Beliau berkata bahwa kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari saya berada di belakang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di belakang kanjeng Nabi dalam arti mau bonceng menaiki kendaraan yang pada saat itu posisi Abdullah bin Abbas berada di belakang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di saat dalam perjalanan ketika menaiki tunggangan, berarti hewan tunggangan, Nabi berkata, ya gulam, dalam bahasa Indonesia, nang, cung, bocah, ini wa'allimuka kalimatin. Saya ajarkan kepadamu kalimat-kalimat penting, kalimat-kalimat nasihat yang penting buat hidupmu. Sebagai pedoman hidupmu untuk menjalankan syariat-syariatku, syariat Nabi, untuk bisa memenuhi ajaran-ajaran Allah yang sudah ditransfer melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada kanjeng Nabi untuk disebarluaskan kepada umat kanjeng Nabi, umat seluruh alam. Ihfadillah yahfadka, yang pertama kalimat yang pertama. Ihfadillah, jagalah Allah. Apa maksudnya kokon jaga pangeran? Gusti Allah kokon dijaga. Artinya Gusti Allah kokon dijaga itu imtithalu awamirihi wajibina hunawa, melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah. Hak kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah perintahkan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang sudah Allah terapkan buat kita semua umat Islam khususnya, dan seluruh umat manusia yang kalau sadar mau melaksanakan, mau mengerti tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita mau menunaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, yahfadkan, maka Allah akan menjaga. Allah akan menjaga kita, itu jaminan. Dawai kanjeng Nabi tidak bisa kita ragukan lagi. Dipastikan karena sabda Nabi adalah sabda yang benar. Sejak kecil, mulai dari kita ngaji alif bata, kemudian ngaji sabinah dengan makna rembiak, makna gandul, kanjeng Nabi memiliki 4 sifat yang wajib untuk dimiliki. Satu diantaranya adalah sidik. Jadi sidik kanjeng Nabi jujur kanjeng Nabi tidak bisa diragukan lagi. Jujur atep. Jujur, kacang pasti bohong ya. Maka kanjeng Nabi sekali bersabda, ya wis pasti benar ya. Sidik. Ihfadillah yahfadka. Jika kita mau menunaikan hak kewajiban yang sudah Allah berikan buat kita, melaksanakan segala kewajibannya dan menjauhi segala larangannya, pasti Allah akan menjaga. Apa menjaganya? Tentunya selamat yang paling penting adalah selamat di akhirat. Bukan di dunia masih melangsak, moga-moga di akhirat. Amin. Syukur-syukur dunia yang enak, dunia dijaga, ning akhiratnya dijaga nih. Amin. Dan yang terlebih lagi yang kita harapkan bukan surga. Sing enaknya kayak apa? Sebab apa? Enaknya ini surga sing jari orang bisa dibayangkan akan jauh lebih kalah lagi. Jauh lebih kalah. Berarti aduh bisa kalah. Nah, lamun delang Gusti Allah. Wis dunia apa dunia? Surga semono enaknya. Ora kerasa enak-enak aja. Hilang. Neraka semana panasnya. Ora kerasa kan lamun wis bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah cita-cita kita semua. Semoga kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin. Ihfadillah yahfadka, yang pertama. Kemudian yang kedua, ihfadillah tajidu amamaka, tajidu tujahaka. Jagalah Allah maka engkau akan bisa menemukan Allah di hadapanmu. Mengenai mau kan? Ihfadillah tajidu tujahaka. Jagalah Allah, tunaikan segala kewajibannya, jauhi segala larangannya, engkau akan menemui Allah di hadapanmu. Gusti Allah akan bisa kelihatan di hadapan kita. Entah dalam wujud jenggereng kayak apa kita nggak tahu. Yang penting nggak usah membayangkan wujud Allah kayak gimana. Kalau kita pengen membayangkan makhluk kayak Gusti Allah, tapi aja sekali-kali membayangkan atau memikirkan tentang Allah. Wis cukup makhluk kayak baik, makhluk kayak baik. Kenapa langit sebegitu luas dan lebar, terhampar di angkasa rambang, ora tigel? Kenapa menurut ilmu IPA, menurut ilmu fisika apa bukan? Yang namanya bumi bulat dan bundar, tapi kenapa yang di bawah sana tidak nyemplung, tetap hidup sesuai dengan komoditas spesiesnya masing-masing? Entah makhluk kayak gimana, makhluk ireng, makhluk putih, makhluk belang-belang, semua yang ada di bawah sana tidak jatuh. Berkualik. Ini orang kuali. Dari muter ya. Caranya muter, tapi kenapa kita nggak goyang? Ada gaya. Nah, semua Oh ya kayak anu Pak. memberikan daya gravitasi. Nah, gravitasi. Kita melempar sesuatu ke atas bisa balik lagi ke bawah. Dan itu adalah kekuasaan Allah. Kalau kita mau memikirkan tentang Allah, jangan ke sana, tapi cukup memikirkan makhluk dari Allah. Kenapa langit terhampar luas bisa ngambang tanpa ada cagak, tanpa ada cantolan? Kenapa bumi berputar, nggak ada goyang, nggak ada apa? Bahkan justru ada goyangan ketika ada gempa dan ketika ada musik organ, semua pada bergoyang. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan ketika kita ingin meminta fas'alillah, aja jaluk di siapa-siapa. Kalau kita ingin meminta maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afat. Itu hafalkan. Kalau kita nggak pernah sholat berjamaah, pengen sholat kedewekan, hafalkan. Berarti orang yang hafal kunut siji biasa Olok iya, biasa nepodoan sembahyang berjamaah subuh. Yang keloro bisa jadi dia jadi imam sholat. Bakal biasanya makmum baik Allahumma dini orang apa-apa. Amin amin baik sih. Amin. Terus setiap saya bakal subuh di imam gelombang. Jadi kemungkinan orang sholat yang Iya, anu kalau Allahumma dini fiman hadis kemungkinan cuma ada dua, dia bisa jadi imam atau bisa jadi dia sholatnya selalu kodok. Karena kalau dia selalu berjamaah jadi makmum, orang maca yang dibaca cuman amin. Amin bareng loh. Iya. Inti masalah nih jamaah beli 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 dong. Foto beli ya? Beli foto orang sembahyang dilewat. Turun. Iya. Eter dong. Kan bakal turun tapi ya. Tidak salah tak harus kembali. Kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah ini ya Allah berkata aku petunjuk. Firman hadat kepada orang yang sudah memberikan hidayah. Wa'afini fiman afid, dan berikanlah aku kesembuhan, kewarasan, kesehatan, penjagaan fiman afid dalam orang-orang yang sudah engkau berikan kesehatan. Apa dulu? Orang Ada. Sebungkus deh. bagus. Mami. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan ketika minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Terus belum disapa-sapa, karena kalau kita karena terbiasa bahasa kita mengucapkan minta tolong sama teman, itu pada hakikatnya Ini astajib lakum. ini di hatinya catat dan yakinilah bahwa sebenarnya dia lagi meminta tolong kepada Allah. Tapi kalau komunitas kita kan sudah terbiasa, jukutakanku berarti pada siapa? Kepada orang, dohirnya kepada orang yang kita disuruh meminta tolong supaya mengantarkan wedang, gelas dan lain sebagainya, suruh diantarkan. Itu minta tolong secara hakikinya kita orang Islam yakin bahwa pada hakikatnya
perintah kita adalah bukan sekedar perintah, tapi berdoa berharap kepada Allah untuk minta diantarkan teh yang sudah diisikan dalam gelas, yang sudah dituangkan dalam gelas, yang sudah dilakukan dalam air matang, kemudian tehnya itu menjadi warna merah, airnya menjadi warna merah. Jadi ketika ingin meminta tolong, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anal ummata law istamat ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah. Nah, ini gambarannya. Ketika kayak kita lagi kumpul sekarang. Ketika umat berkumpul ingin memberikan kemanfaatan buat kita, buat saya. Lama bahasannya. Buat saya. Bahkan kini bahasannya kanjeng Nabi untuk Abul Abbas atau Abdullah bin Abbas, saudara sepupu. Anal umat telah istamat al ayafauka bisyai'in, ketika ada umat kumpul ingin memberikan manfaat buatmu, lam yang fauka illa bisyai'in, maka mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan terhadap sesuatu itu. Qad kataballahu lak, yang salih illa bisyai'in qad kataballahu lak. Mereka tidak akan bisa memberikan kemanfaatan buat kamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah pastikan. Mereka datang atau kalian kumpul di sini ikut berhubung-hubung, mangan bareng, jabur bareng, medang bareng, manfaat buat saya. Ngaji bareng. Kumpul buat manfaat buat saya. Dan ini harapan bisa manfaat. Ini tidak akan bisa terjadi bermanfaat buat saya kecuali kalau Allah sudah memberikan kepastian bahwa kumpulnya kalian di sini, ngaji bareng, kumpul bareng, jabur bareng, medang bareng, rokok bareng, bisa bermanfaat buat saya, dan ini sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Qad kataballahu. Jadi kalau Allah tidak menakdirkan, walaupun sebanyak mungkin orang memberikan pertolongan, memberikan kemanfaatan buat saya, tapi kalau Allah tidak menakdirkan saya mendapatkan kemanfaat dari sekian banyak orang yang kumpul, ya tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak memberikan takdir buat kita. Tapi kalau Allah sudah mentakdirkan, jangankan 1000 manusia berkumpul, 1 orang pun yang datang ke saya untuk memberikan kemanfaatan, kalau Allah menghendaki itu bermanfaat, ya akan bermanfaat. Begitupun sebaliknya, wa ini tamau alla yadurruka ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan jika mereka datang, manusia kumpul ke saya, ingin menyakiti saya, ingin memukuli saya, ingin membunuh saya, ingin membahayakan saya, itu tidak akan bisa terjadi bahaya buat saya kecuali Allah menakdirkan kedatangan mereka berbahaya buat saya. Kebalikan. Tapi jangankan 1000 manusia, 1.000.000 manusia, 1 manusia pun ketika Allah mentakdirkan orang itu akan berbahaya buat saya, maka akan berbahaya juga buat saya. Sing penting takdirnya Gusti. Tadi pesannya Gusti Allah, kita baik Gusti Allah yang mencatat semuanya. Yang mencatat semuanya bahwa nasib baik dan nasib buruk ada pada kekuasaan Allah. Usaha sapore teh nibatangi gedebegan awan bengi dilakoni ingin menyakiti saya misalnya, itu tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Dan ini adalah nasihat kanjeng Nabi untuk Abul Abbas atau Abdullah bin Abbas yang merupakan saudara sepupunya kanjeng Nabi sendiri. Rufi'at al-aqlamu wa jaffatis suhuf. Wis takdir Gusti Allah wis sebenarnya mah wis dicatat, wis kumpul kabeh. Rufi'at al-aqlam, pulpen takdir Gusti Allah wis diangkat, wis ditutup. Wis manusia takdirnya seperti ini. Malam ini saya kumpul bareng-bareng dengan teman-teman semua. Ini sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz di zaman azali. Di zaman azali di Lauhul Mahfuz, kejadian yang terjadi baik yang sudah lewat, yang sedang ataupun yang akan terjadi, itu semua sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Wis jelas habis semua sudah ada dalam catatan ajaran. Nah, saya ngomong
Ini adalah gelas yang berisikan teh yang sudah dilarutkan dalam air panas, kemudian air itu berubah menjadi kecoklatan. Saya ngomong seperti ini pun sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz di zaman asal. Atau saya ngomong begini, kata begini itu sudah tercatat. Nah, itu. Tapi waktu itu jari kanjeng Nabi rufi'at al-aqlam, pulpen pestene Gusti Allah, pulpen takdir Gusti Allah sudah diangkat, wis tutup. Wajah fatis suhub, lembar-lembaran wis garing kabeh, wis entok kabeh. Tintae ka wis ditulis ka wis garing kabeh. Artinya apa? Buku wis tutup, takdir manusia tinggal menjalani. Tinggal menjalani bagaimana kita mau berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah sesuai dengan perintahnya ataukah kita melanggar larangan-larangannya. Sesuai dengan pengertian secara tarifi, secara etimologi, bahwa yang namanya secara terminologi, bahwa yang namanya takwa adalah kan imtithal awamirillah wa nahi, mematuhi, memenuhi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Wis yang penting pun dilakoni insya Allah aman. Mau ke kain dhuwur ifad, kita mau menolong Allah, Allah akan menolong kita, akan menjaga kita. Kita ingin menjaga Allah, maka Allah akan ada di hadapan kita. Yang penting walaupun sementara ini kita belum bisa melihat Allah, tapi semoga nanti di akhirat kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwa hadisnya adalah hadis yang hasan dan sahih. Hasan yang sahih. Tapi riwayat selain Imam Tirmidzi mengatakan kalimat yang dipakai bukan ihfazillaha tujahaka, tapi melainkan ihfazillaha tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Maknanya sama, tujahaka di hadapan, amamak juga di hadapan. Ta'aruf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Kenalilah Allah, dekatilah Allah, jagalah Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan jembar, dalam keadaan lagi fresh. Ketika lagi fresh, jangan sampai kita melupakan Allah, tapi justru kenalilah Allah, dekatilah Allah. Lagi fresh, lagi enak, lagi pikiran wis pokoknya enak lah, lagi santai, justru kenalin. Di situ justru Allah akan ya'rifka fisyiddah. Allah akan menjagamu di saat kesulitan. Ketika kita biasa mengenali Allah, menjaga Allah di dalam keadaan-keadaan yang baik, dalam keadaan fresh, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan puas, maka konsekuensi baiknya Allah akan memberikan kemudahan, menolong kita ketika dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan pokoknya otomatis dilala lagi angel-angel. Sebenarnya kita ibadah wakil kayak kenen ibadah ya ikhlas ini orang pamer ibadah wakil ning Gusti Allah ngadep ning pangeran, puasa Senin Kamis ora keliwat sendal Senin Kamis anggar dinggo selean sendal Senin Kamis anggar dipakai, puasa nggak pernah bolong, semata-mata ingin takor bila Allah, tapi di lain waktu ternyata dia mendapatkan kesulitan. Nah, justru di saat itulah ketika kita mendapatkan kesulitan, Allah akan menjaga kita, akan menolong kita, akan memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah dan seterusnya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan dikasih solusi. Biasa kita melaksanakan perintah Gusti Allah, menjauhi larangannya. Ketika kangelan, ya kan kasih solusi iki lu dalane. Tapi ya tidak serta-merta langsung iki lo jalan keluar orang kayak orang dilalah anak baik Begini. malam annama aktu akalam yakun baka.
ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi menimpa kita, kesalahan yang menimpa kita, maka itu pun lam yakun yusibaka mongko ora ana apa mak iku yusibaka kok mengenani apa mak sirotnya itu harus terjadi. Wa ma sobaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu maka dia akan tidak akan luput untuk mengenai. Apa yang mengenaimu dia tidak akan luput mengenai. Berarti pasti kena nih. Sesuatu yang luput pasti luput nih. Sesuatu yang tepat mengenai kita pasti kena nih. Dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam an-nasru ma'as-sabri, dan ketahuilah juga bahwa yang namanya kemenangan, pertolongan itu datang bersamaan dengan kesabaran. Wa annal farha ma'al karbi, bunga itu disertai dengan kesusahan. Bakal pengen seneng ya kudu susah dikit, pengen enak ya kudu keluar keringat dulu. Awas denger sebelum Jumat. Pengen enak aja langsung baik, kudu susah dikit. Wa anna ma'al usri yusron, dan di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Anna ma'al usri, di setiap kesulitan ada kemudahan. Selanjutnya penerangan kali dawa tinggal setengah jam lebih, bahkan 40 menit karena isi dakwah saya tidak akan mengurai bagaimana syarat, bagaimana keterangannya si Rawi Rumi itu siapa, tulis offset enak santai berwaktu gaya bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita amalkan dalam keseharian dan kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan kita masing-masing, terlebih untuk keluarga dan untuk masyarakat pada umumnya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yes. Mau itu bilang